Shalom, semangat sore. Berjumpa bersama saya Pendeta Raymond Siahan dalam program Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini, menjelang pembukaan hari Sabat Tuhan, saya rindu kembali membawakan sebuah ayat firman Tuhan yang boleh menginspirasi, memotivasi kita di dalam menyambut hari Sabat Tuhan. Saya mengambil dalam 1 Timotius 5 ayat 13 dengan judul Batu Besar atau Kerikil. 1 Timotius 5 ayat 13 mengatakan, "Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas." Di sini ada satu cerita bagaimana seorang guru mau mengajarkan pentingnya mengelola sebuah prioritas dalam kehidupan bagi para murid. Satu kali guru ini mengambil sebuah ember besar, dan di dalam ember besar itu guru memasukkan ada 3 elemen penting yang akan dimasukkan. Pertama, guru itu memasukkan batu besar. Setelah batu besar itu mengisi ember besar itu, guru itu mengatakan kepada murid-murid, "Bagaimana anak-anak? Apakah ember ini sudah penuh?" Lalu murid-murid mengatakan, "Sudah, guru." Tapi ibu guru ini mengatakan, "Belum. Sebenarnya ini belum penuh." Dan saat itu, sang guru mengambil sebuah kerikil, dan kerikil itu dimasukkan ke dalam ember besar itu. Sedikit demi sedikit dimasukkan, dan akhirnya memenuhi bagian ember tersebut. Lalu guru itu menanyakan kepada murid-murid, "Bagaimana anak-anak? Apakah ember ini sudah penuh?" Lalu anak-anak kan mengatakan, Sudah ibu." Tapi ibu guru ini mengatakan belum penuh. Dan terakhir, ibu guru ini mengambil sebuah pasir yang dalam jumlah yang cukup banyak, dan pasir ini menutupi seluruh bagian permukaan di dalam ember tersebut, menutupi batu besar, menutupi kerikil, hingga semua tertutup oleh pasir. Dan ibu guru ini mengatakan, semua yang ada dalam ember ini sudah terisi penuh, baik oleh batu besar, oleh kerikil, bahkan oleh pasir. Menjadi satu pelajaran yang mau ibu sampaikan kepada anak-anak, bahwa dalam kehidupan kita harus mengutamakan prioritas pertama yang utama dibanding hal-hal yang lain. Prioritas itu seperti apa? Seperti batu besar ini. Kalau seandainya ibu tidak memasukkan batu ke dalam ember ini, batu besar, hanya pasir dan kerikil, mungkin ember tidak akan penuh. Tapi karena ibu sudah memasukkan batu besar, kemudian dimasukkan kerikil, lalu dimasukkan ember ke dalam ember pasir, maka seluruh permukaan di dalam bagian volume ember itu terpenuhi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita melakukan satu kegiatan yang bukan prioritas. Waktu kita habis hanya menggunakan gadget, hanya menonton, hanya melakukan hal-hal yang kita rasa senang, sehingga tugas-tugas di sekolah kita tidak kerjakan. Kewajiban-kewajiban di rumah kita tidak kerjakan. Akhirnya waktu itu berlalu begitu saja. Demikian juga dalam kehidupan ini, kita perlu mengutamakan prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan. Di waktu pagi hari kita bangun, kita memanggil nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sehingga
di saat kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala waktu-waktu yang akan kita lalui dapat berjalan dengan baik oleh karena hikmat dan pertolongan Tuhan. Sebagaimana di dalam 1 Timotius 5 ayat 13 sebagai ayat inti yang saya sampaikan tadi, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Walaupun Timotius masih sangat muda, Timotius dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk mengutamakan Tuhan, sehingga di masa mudanya dia dapat mengembangkan pelayanannya, boleh menjadi berkat bagi jemaat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan takut jalani hari ini, mari kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga segala tugas dan tanggung jawab kita dapat kita lakukan oleh karena pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kembali pada sore hari ini. Kami diingatkan untuk mengutamakan prioritas yang pertama, yaitu mengandalkan Tuhan sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga ya Tuhan, kami diberikan hikmat dan pertolongan oleh Tuhan untuk dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami, sehingga hari-hari yang kami lalui boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi kami, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, memberkati akan saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah ini boleh menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kami, sehingga boleh berbuah dan menghasilkan pengharapan, sementara menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.